Assalamualaikum anak-anakku kelas 11 IPA. Kembali belajar kimia bersama Ibu Fatima. Sebelum memulai belajar, mari kita berdoa. Dan hari ini kita akan melanjutkan bab hidrokarbon. Nah, untuk pertama kita akan belajar kembali tentang tata nama hidrokarbon. Hidrokarbon ini senyawanya ada 3, ada alkana, alkena, alkuna. Sebenarnya ada juga siklodiena, tapi besok kita akan bahas ya. Nah, untuk pertama kita harus tahu dulu ada yang namanya deret homolog alkana. Alkana di sini untuk rumus umumnya CnH2n+2. Kemudian yang harus kalian tahu di sini dan harus ingat adalah jumlah dan nama C dari setiap gugus. Jadi setiap C itu ada nama-namanya ya. Kalian harus hafal dan mengingatnya. Karena kalau sudah hafal di sini nanti selanjutnya akan bisa. Nah, ini CH4 itu didapatkan dari mana? H itu C-nya 1, berarti kalau kita masukin ke rumus C1 2 kali 1 2 tambah 2 4. Nah, ini juga sama C2H6 dari rumus CnH2n+2 ya, anak-anak. Ini kalau kita rentangkan, jadi kalau itu tadi dalam bentuk rumus, ini kita rentangkan jadi CH2, CH3. Masih ingat ya, C tangannya ada 4. Ini C4H10 dari rumusnya 4 kali 2 tambah 2 itu 10, C5H12, C6H14, C7H16, begitu ya. Nah, untuk namanya dulu deh. Kalau C-nya 1 namanya itu met. Karena dia alkana, maka nanti akan ditambahi ana. Jadi metana, begitu ya. Kalau dia C-nya 2 namanya et. Maka kalau ditambahin alkana nanti namanya etana, propana, begitu ya. Prop itu kalau C-nya 3, jadi harus hafal ya. Kalau C-nya 4 itu apa? Dia C4 adalah but. Jadi kalau alkana butana. Pen untuk 5 pentana. Kalau C-nya 6 nanti kita pakainya namanya heksana. Nanti kalau 7 heptana, begitu ya. Ini pakai alkana jadinya ana semua. Nanti kalau alkena tinggal diganti ena, alkuna, una jadi butuna, pentuna, heksuna, heptuna dan sebagainya. C-nya 8 itu namanya berarti nanti dia jadinya oktana, begitu. Kalau C-nya 9 hanya 20 berarti nanti namanya nonana, gitu ya, non. Harus hafal ya, minimal C1 sampai C10 aja dihafalin untuk namanya met, et, but, pen, heksa, prop, okta, nona, deka, gitu ya. Besok kalau kita ulangan dan bertatap muka harus bisa ya. Jadi ibu memberikan di awal ini karena memang penting ya. Oke, begitu ya anak-anakku. Nah, jadi harus dihafalkan. Nah, selanjutnya setelah kita tahu si deret homolog alkana ini, jadi deret homolog itu ada alkana, alkena, alkuna sebenarnya. Tapi ini untuk contoh saja. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai gugus alkil. Alkil ini akhirannya il gitu ya. Nanti bertindak sebagai cabang. Jadi senyawa hidrokarbon itu ada rantai utama disebut Ru, ada juga cabangnya. Nah, kalau alkil ini, jadi alkil itu rumus umumnya CnH2n+1. Jadi tinggal dikurangi 1 sebagai si tangannya. Jadi kalau CH3 namanya metil, karena dia akhirannya il jadi metil. C2H5 akhirannya et, berarti etil. Kemudian di situ C3H7 berarti propil. Nah, karena ini C-nya ada 3, jadi agak banyak gitu ya. Nah, kalau ada rantai utama di sini, kalau dia lurus aja berarti tetap propil biasa gitu ya. Tapi kalau nantinya propil, jadi kalau nantinya dia diikatnya dari tengah, itu kan dari ujung ya. Kalau yang propilnya ini dari tengah, nah yang ibu bulatin itu berarti nanti namanya isopropil, begitu. Nah, setelah kita tahu propil, ada juga setelah 3 pasti 4 dong ya.
ada rantai utama, kemudian ada C4H9. Nah, kalau C4H9 ini namanya butil. Oke. Nah, karena C-nya banyak nih, pasti bentuknya juga banyak dong ya. Maka nanti di sini ada rantai utama. Sekali lagi rantai utama itu yang intinya. Maaf ya, Ibu ngerekamnya agak sore, jadi ini udah agak keberisikan adik-adik kecil ya. Ini C-nya 4. Namanya butil. Kemudian di sini kalau dia lurus aja butil. Tapi kalau diikat dari tengah, lagi-lagi 1 2 3 ikat tengah, itu namanya isobutil. Kemudian oke, itu Ibu lengkapi dari tengah ya, itu isobutil. Nah, kemudian kalau dianya itu diikatnya di situ, maaf, bukan CH3 yang paling ujungnya, itu harusnya CH2. Diikatnya dari yang CH2 itu kan sekunder ya. Maka dari sini nomor 1 di situ berarti nanti akan bernama sekunder butil. Nah, untuk selanjutnya ini maaf ada kesalahan, ini salah satu dari nama pentil ya, karena C-nya ada 5. Biasanya disebut dengan amil, bukan tersier butil. Oke. Nah, ini untuk gugus-gugus alkil. Bisa disimak ya, ini alkil sebagai cabang. Selanjutnya kita masuk ke tata nama alkana. Nah, untuk tata nama alkana ini formatnya nanti dia alkana itu rantainya tunggal, kemudian rumus umumnya seperti tadi yang Ibu bilang CnH2n plus 2. Ingat, CnH2n plus 2 itu untuk alkana. Sedangkan untuk akhiran namanya dia menggunakan ana, seperti yang tadi Ibu bilang di awal ya, seperti deret homolog. Nah, namun untuk rantainya sendiri alkana, alkena, alkuna pasti ada rantai utama dan juga ada cabangnya. Untuk aturannya sendiri, aturannya itu pasti formatnya ada 3. Ada 3 aturan, dan ini ketiganya ini sebenarnya bisa digunakan untuk alkena dan alkuna. Jadi tidak hanya alkana ya. Yang pertama, cari rantai utamanya terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, penomoran. Oke. Yang ketiga, penamaan. Ini aturannya. Jadi aturannya cuma 3 doang ini. Oke. Yang pertama, cari rantai utama. Bagaimana cara mencari rantai utama untuk alkana? Harus yang panjang. Panjang ini maksudnya banyak C-nya ya, panjang. Bukan berarti panjang ukurannya, tapi banyak C-nya. Bisa lurus dan belok, dan juga sebenarnya harusnya banyak cabang. Kemudian penomoran, nomor itu kan diawali dari nomor 1 ya. Nomor 1 ini diawali dari yang dekat dengan cabang, atau cabang yang kita sebut tadi alkil. Kemudian yang ketiga, untuk sistematika penamaannya ada nomor cabang. Nomornya ada di mana? Nama cabang, alkil, lagi-lagi alkil. Kemudian nama dari rantai utamanya. Karena dia alkana, pasti akhirannya ana, karena rantai utamanya adalah dari senyawa alkana. Oke, dari ketiga ini harus diingat ya. Untuk contohnya sendiri bagaimana, Bu? Baik. Untuk contohnya, semisal Ibu punya senyawa berikut. Ya. Nah, yang pertama kita cari rantai panjang. Rantai panjangnya kemana? Bisa lurus, bisa juga belok. Dihitung tuh 2, 3, 4. Tuh 2, 3, 4 sama. Karena sama, kita ambil yang lurus aja.
Nah, ini adalah rantai utama. Berarti selain rantai utama, ini adalah cabang, begitu ya. Nah, setelah itu kita baru cari untuk penomorannya diawali dari kiri atau kanan nih. Harus yang dekat dengan cabang, berarti dari yang kanan. Oke, karena dekat sama cabangnya. 1, 2, 3, 4 gitu. Gampang kan ya? Nah, lalu penamaan nih, cabangnya cuma CH3, berarti C-nya 1 namanya metil karena alkil. Kemudian dia rantai utamanya 4, berarti butana begitu. Jadi 2 metil butana untuk namanya. Mudah bukan? Nah, masuk ke contoh berikutnya. Oke. Untuk contoh berikutnya, Ibu menggunakan senyawa sebagai berikut. C2H5, CH3, ada CH3 lagi. Nah, tadi harus panjang, bisa lurus, dan belok. Lagi-lagi ya, kita hitung. Di sini ada mana nih yang panjang C-nya tuh 2, 3, 4, 5 atau 1, 2, 3, 4, 5, 6 karena di situ C-nya ada 2. Oke, berarti kita harus lurus atau belok? Belok ya, karena belok itu lebih banyak C-nya. Nah, untuk cabangnya sendiri dekat sama cabang mana nih? Cabangnya di sini ada CH3, CH3. Di kiri kanan ada sama, tapi lebih dekat yang di sebelah kiri. Karena di sebelah yang bawah itu mulai di nomor 3. Tuh 2, 3, 4, 5,6. Kenapa ada 6? Karena itu C-nya ada 2, jadi dihitung 2 kali. Jadi rantai utama itu yang ditinjau itu adalah C-nya. Oke. Nah, karena di sini CH3-nya ada 2, berarti ada dimetil. Karena di itu berarti 2. Karena dia rantai utamanya 6, berarti heksana. Begitu anak-anak. Oke, kita ke contoh berikutnya ya. Nah, untuk contoh berikutnya, Ibu punya rantai panjang nih. Oke. Nah, untuk cari rantai utama itu kan harus panjang, bisa lurus dan belok, dan juga banyak cabang. Kita cek dulu. Kalau dia rantai utamanya lurus, ada berapa? Ada 8, ya kan? Kalau dia belok, cuman ada 7. Berarti kita ambil yang panjang, yang lurus. Nah, oke, ternyata dia lurus nih, panjang ada 8. Untuk cabangnya berarti deket sama kiri atau kanan? Di sebelah kanan ya. Karena kalau di sebelah kanan dia di nomor berapa tuh? 1, 2, 3, 4. 4, 5, 6, 7, 8 gitu kan ya. Berarti namanya 4. Kalau cabangnya seperti itu diikat dari tengah namanya isopropil karena dia propil diikat dari tengah. Kemudian akhirannya oktana. Begitu ya anak-anak ya. Oke, baik, ini untuk tata nama alkana. Kita lanjut ke tata nama alkena. Oke, maksud Ibu alkena ya. Nah, untuk alkena itu rantainya dia rangkap. Jadi bukan tunggal lagi, melainkan dia mengandung rangkap 2. Rangkap 2. Nah, untuk rumus umumnya CnH2n saja. Oke, ena itu berarti alkena berarti akhirnya menggunakan ena. Ini Bu ganti alkena ya maksudnya. Nah, untuk aturannya sebenarnya sama juga, aturan itu pasti dia 3 itu adalah poin pentingnya. Jadi cari rantai utama, kemudian penomoran, kemudian yang ketiga penamaan. Nah, untuk kriterianya
Rantai utamanya tuh harus panjang juga, bisa lurus dan belok, banyak cabang. Tapi lagi-lagi lebih spesifiknya dia harus melewati si rangkap 2-nya. Kemudian yang kedua, penomoran. Kalau tadi dekat dengan cabang, yang ini yang alkena dekatkan dengan rangkapnya. Kemudian penamaannya sama, hampir sama nomor cabang, nama cabang, tapi ada nomor rangkap dan juga nama dari rantai utamanya. Nah, rantai utamanya sekarang bukan akhiran ana, tapi ena karena dia alkena. Begitu ya anak-anak ya. Contoh soal. Nah, kalau begini berarti ini CH2 karena dia tangannya 2 ya. CH, ini CH, ini CH3. Nah, berarti di sini untuk penomorannya kan harus melewati rangkap ya. Berarti kita ambil yang lewatin rangkapnya. Itu rangkap 2-nya. Oke, berarti kita ambil yang lurus saja ya. Oke, dari nomornya dekatkan dengan si rangkap 2. Oke, berarti di sini CH3 cabang metil kan ya. Oke, kalau berarti begitu nomor cabangnya ada di nomor 3 metil. Rangkapnya ada di nomor 1, berarti 1 karena 4 dia akhiran ena berarti butena. Oke, jadi harus dihafalkan ya. C1 sampai C10 tadi. Oke, itu dia contoh dari alkena. Nah, contoh lagi ya untuk alkenanya. Jika ibu punya senyawa demikian, rangkap, kemudian di sini ada cabang. Ini C2H5. Nah, maka ini CH3, CH, situ udah habis ya, udah 4 ya. Di sini CH, CH2, CH3. Kemana nih larinya? Lurus atau belok ya? Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Sama ya? Berarti karena sama bisa aja lurus. Nah, ini cabangnya ada 2 nih. Ada CH3, ada juga C2H5. Kalau CH3 tadi kan namanya metil ya, karena C-nya 1. Kalau C2H5 namanya apa? Hayo. Cabang C2H5 namanya, karena met ini namanya etil. Oke. Nah, metil sama etil itu abjadnya duluan siapa? E ya, berarti 4 etil, 3 metil, kemudian nomor rangkapnya di nomor 2, 2 heksena. Begitu anak-anak. Mudah kan untuk tata nama senyawa alkena? Oke. Ini untuk alkenanya. Kemudian kita langsung saja ke alkuna. Nah, untuk alkuna ini rangkapnya ada 3 ya. Kemudian CnH2n-nya dikurangi 2. Jadi kalau alkana CnH2n plus 2, alkena CnH2n, alkuna CnH2n-2. Nah, untuk aturannya itu sama persis kayak alkena karena dia ada rangkapnya ya. Nah, kalau ada contoh seperti ini, berarti di sini kan tangannya 3, ini udah 4, ini 2, ini 1, ini 3, ini 3 juga. Oke, berarti lurus aja. Ini ada cabangnya, nomornya tetap dekat dengan rangkap. Berarti namanya 4 metil, rangkapnya di nomor 1, karena dia ada 5, berarti pentuna, karena alkuna ya, pentuna, bukan pentena ya itu ya. Oke. Nah,
Ini contoh untuk alkuna. Jadi kalau alkena bisa, pasti alkuna juga bisa. Ada lagi contoh sebagai berikut. Ini ada rangkap 3-nya. Berarti kemana nih? Dia harus panjang. Berarti tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti harus turun ya. Cari yang panjang. Berarti ke sini nih. Iya. Berarti nomornya dari mana nih yang paling dekat sama rangkap? Dari bawah kiri atau kanan? Oke, dari bawah yang sebelah kiri ya. Nah, kalau dari sana 4, kalau dari sini dari kiri 3. Tuh 2, 3. Jadi yang paling dekat di nomor 3-nya. Oke, ini 6, 7. Nah, kalau di situ ada cabang CH3 namanya metil. Berarti namanya 5 metil. Rangkap di nomor 3. 3 apa nih kalau 7 heptuna, begitu. Mudah kan ya? Pasti harus bisa ya anak-anakku. Nah, begitu. Ini untuk alkunanya. Cukup sekian ya dari Ibu ya. Semoga bermanfaat untuk pertemuan kedua ini. Tata nama alkana, alkena, alkuna. Silakan mengerjakan tugasnya.